Aku tidak menyalahkanmu. Guru melambaikan tangannya dan menghela nafas. Aku selalu terlalu marah. Aku selalu merasa bahwa seorang Hedi hanyalah serangga di depanku. Selama dia muncul, aku bisa menembaknya sampai mati. Tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa Cahya Renza yang sangat kuat saat itu memiliki seorang putra. Bella berkata, aku pernah mendengar Hedi berbicara tentang Cahya Renza sebelumnya. Jika aku ingat dengan benar, dia tampaknya adalah menantu dari keluarga Haris. Ya, kata guru dengan ketakutan yang tersisa, Cahya Renza sangat terkenal di negara Indonesia saat itu. Tapi yang paling terkenal adalah istrinya, bahwa dia benar-benar bintang yang terang. Siapapun yang menyebut dia akan mengacungkan jempol. Setelah berbicara, guru menambahkan, aku pikir ketiga keluarganya sudah mati. Bagaimanapun, aku belum pernah mendengar tentang mereka, putra mereka masih hidup. Berita tentang hidupnya, aku tidak menyangka putra mereka tidak ada di kolam sekarang. Jangan bicara tentang keluarga Haris, front kataklismik saja sudah menakutkan. Setelah jeda, dia menghela nafas, Hedi memiliki pendukung seperti itu, aku yakin aku kalah kali ini. Bella di samping berkata dengan tergesa-gesa, guru, kamu akan pergi ke Eastcliff dalam beberapa hari, dan aku akan menemanimu juga. Guru memandangnya dengan serius dan berkata, pergi ke Eastcliff sangat sulit. Tama memintaku pergi ke makam ayahnya untuk bertobat, dan aku tidak bisa pergi selama 3 bulan. Aku takut, aku tidak tahu berapa lama aku akan menderita. Tidak masalah, Bella tidak memikirkannya dan berkata, karena itu adalah suami dan istri, pasti tidak sulit untuk bersama. Guru menertawakan dirinya sendiri, dan tiba-tiba berkata, sebenarnya, jika kamu masih memiliki perasaan untuk Hedi di hatimu, kamu bisa mempertimbangkan untuk memperbarui hubungan dengannya. Dia sekarang memiliki Tama Renza, dengan pendukung seperti itu, ditambah dengan kemampuannya yang luar biasa, masa depannya pasti akan menjanjikan. Bella buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, guru, aku sudah memberitahumu ketika aku kembali dari Amerika Serikat, bahwa dia dan aku sudah berpisah, dan itu tidak mungkin dalam hidup ini. Kembali lagi, selama bertahun-tahun, aku merasa lebih bersalah padanya. Aku menyebabkan dia berkeliaran di luar selama bertahun-tahun, jadi, aku diam-diam merawat keluarganya, hanya untuk membuat diriku merasa lebih baik. Mengatakan bahwa dia menangis, menatap suaminya, dan berkata dengan tulus, guru, setelah kejadian hari ini, dia dapat kembali dengan selamat ke Hong Kong dan berkumpul kembali dengan keluarganya. Pengganjal di hatiku sudah berakhir. Kelak, aku hanya ingin menjalani kehidupan yang baik denganmu. Sama seperti sumpah yang kita buat ketika kita menikah, tidak peduli di saat kita susah maupun senang. Guru, yang telah hidup di 1000 bunga sepanjang hidupnya, tiba-tiba merasakan emosi yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Di masa lalu, ketika dia menghadapi setiap wanita, dia memiliki sikap tingkat tinggi. Dia merasa bahwa wanita-wanita ini adalah objek favoritnya, dan dia sangat beruntung mendapatkan bantuannya. Karena mentalitas yang tidak terikat, dia bisa menikmati bunga selama bertahun-tahun. Meskipun Bella adalah favoritnya di antara semua wanita, di dalam hatinya, dia masih memandang rendah dirinya. Bella mengikuti Hedi ke Amerika Serikat saat itu. Di matanya, itu seperti mainan favoritnya dicuri. Setelah dia kembali, dia hanya ingin menyimpan mainan yang hilang ini di sisinya selamanya. Tetapi untuk menanyakan apakah dia benar-benar mencintainya, jawabannya pasti tidak. Meskipun dia sangat menyukainya saat itu, setelah dia melarikan diri sekali, dia selalu mengendalikan dirinya sendiri dan tidak terlalu banyak berinvestasi secara emosional pada wanita ini. Dan selama bertahun-tahun, dia melakukannya dengan sangat baik. Meskipun Bella mahal seperti Nyonya Leo, dia tidak memiliki kesempatan untuk mengendalikan harta keluarganya. Bahkan jika dia menikah,
dia hanya seekor kenari yang dibesarkan. Namun pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan bahwa jauh di dalam hatinya, dia sepertinya tersentuh oleh kata-kata Bella barusan. Dia telah menikmati bunga dengan penuh kebanggaan sepanjang hidupnya, tapi saat dia berlutut di depan Tama dan memohon belas kasihan, harga dirinya sudah hilang. Sekarang, dia lebih seperti seorang jenderal yang telah kalah dalam pertempuran. Dia telah kehilangan harga dirinya sebelumnya, tetapi karena kegigihan para wanita di sekitarnya, dia memiliki kelembutan di hatinya. Itu adalah kelembutan yang membuat si pecundang merasa sedikit lebih hangat. Jadi, dia menghela nafas, mengangguk, dan berkata, "Jika kamu benar-benar melepaskan dia di hatimu, maka kita akan menjalani hidup kita dengan baik mulai sekarang, dan masa lalu akan dihapuskan." Bella tersentuh ketika dia mendengar ini dan air mata mengalir. Selama bertahun-tahun, dia juga tahu sikap guru terhadapnya. Meskipun dia tidak dipedulikan, dia masih memiliki pengetahuan diri dan tahu mengapa guru menaruh dendam padanya. Selama bertahun-tahun, dia telah mencari kesempatan untuk menghilangkan penghalang ini, tetapi dia tidak berdaya. Tapi siapa sangka setelah masalah yang terjadi pada guru hari ini, dendam terhadapnya tiba-tiba dihilangkan, yang membuatnya sangat bersemangat. Jemima, yang berada di sampingnya, juga memiliki perubahan halus di hatinya. Dulu, dia sangat tidak puas dengan Bella, tetapi sekarang, dia tiba-tiba bersimpati dengan wanita ini. Selain itu, melihat bahwa dia dan ayahnya dapat sepenuhnya menghilangkan perpisahan, Jemima merasa sedikit terpuaskan di hatinya. Namun, dia tidak ingin melihat pengakuan keduanya di sini, jadi dia berdiri dan berkata, "Aku akan kembali ke kamarku untuk beristirahat." Guru buru-buru bertanya, "Jemima, apakah kamu sudah menghubungi Nona Sinta?" "Tidak." Jemima bertanya dengan heran, "Mengapa kamu bertanya tentang ini?" Guru berkata, "Aku pikir kamu bisa lebih banyak berhubungan dengan Nona Sinta." Jemima menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia dan aku tidak berasal dari lingkungan yang sama. Tidak ada yang bisa berhubungan dengannya." Guru berkata dengan serius, "Nona Sinta pasti mengenal Tama lebih baik dari dirimu. Kamu seharusnya bisa mengetahui beberapa informasi tentang dia." Ekspresi Jemima langsung menjadi tidak normal saat mendengar ini, dan dia meraba-raba dan berkata, "Mengapa aku harus mencari tahu tentang informasinya?" Guru menatapnya dan berkata sambil tersenyum, "Jemima, ingatlah jika kamu ingin menjalankan hubungan dengan seseorang, kamu tidak boleh memiliki mentalitas dendam dan amarah. Jika dia harus menjagamu, kamu harus menjawab 2 kali. Jika dia mengabaikanmu, kamu harus mengambil inisiatif. Jika kamu nakal, ketika kamu pergi kepadanya, kamu tidak boleh marah dalam hatimu hanya karena emosi kecilmu." Setelah berbicara, guru berkata lagi, "Dia tidak mencarimu, kamu tidak mencarinya, dan bahkan jika dia datang kepadamu, kamu masih harus memberi isyarat. Dalam hal ini, bahkan jika ada takdir dan kesempatan, kamu akan dicampakkan." Hati Jemima langsung tertusuk oleh kata-kata guru, tapi dia lebih kuat di depannya dan berdalih, "Ayah, aku tidak ada hubungannya dengan Tama. Lagi pula, tidak mungkin bagiku untuk bersamanya. Bagaimana aku bisa bersama pria yang meminta ayahku berlutut untuknya?" Guru berkata dengan wajah cemberut, "Oh, jika kamu benar-benar bisa bersamanya, bagiku seorang lelaki tua, apa gunanya berlutut untuknya? Bahkan bersujud padanya tidak masalah." Setelah itu, dia berkata, "Selain itu, kita harus realistis dan rasional. Aku berlutut di depan Tama karena aku menyinggung perasaannya. Aku ingin meminta pengampunannya, tidak ada yang bisa aku lakukan. Terus terang, ini salahku sendiri, tapi jika kamu bisa berhubungan bersama Tama, bukankah dia baik-baik saja jika aku berlutut untuknya?" Sekian dulu ya video kali ini.
Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.